Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, percuma saja kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Pranggono akan membawakan sebuah tema, yaitu sholat penolong. Hadirin pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga sholat kita. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Perihalalah sholatmu dan sholat yang tengah. Sholat wusta adalah sholat tengah yang ditafsirkan oleh para ulama dengan sholat asar. Bagaimana kita bisa menjaga sholat kita? Sebagai tempat untuk kita, kalau kita punya masalah yang besar atau masalah yang kecil, kita kembali kepada sholat. Bahkan dulu para sahabat yang menjadi panutan kita, kalau mereka mendapatkan sebuah hal yang muskil, sebuah hal yang susah, yang sulit, masalah atau problem yang susah, mereka datang. Oleh karena itu, jadikanlah sholat ini sebagai bahan penolong kita, seolah-olah kita sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Karena tanpa perasaan seperti itu, kita akan kembali kepada sholat yang hanya rutinitas belaka. Kalau sholat itu rutinitas belaka, maka fungsinya tidak akan berjalan dengan baik. Dia tidak tanhanil fasya'i wal munkar. Maka kita lihat di sekitar kita, dia sholat, tapi sholatnya ketika sholat sudah selesai, ternyata hilang sendal jamaah, hilang kotak amal. Itu yang terlihat oleh kita. Bahkan mungkin setelah keluar dari masjid, hilang kendaraan, mobil, motor, atau yang lebih besar daripada itu, hilang uang negara, padahal dia sudah sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Model seperti ini bukan menjadikan sholat sebagai penolongnya, tapi sholat sebagai rutinitas belaka. Maka hadirin pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita jadikan sholat ini sebagai penolong kita. Ketika kita susah, yuk kita sholat, munajat kepada Allah, munajat kepada yang punya langit dan bumi, munajat kepada yang maha perkasa. Ya Allah, keluarkan kami dari masalah ini. Yuk kita jadikan sholat sebagai tempat kita mengadu. Bukan hanya saja sholat dijadikan sebagai penggugur dosa. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, kita langsung mendatangi masjid, kita sholat. Kita sholat di masjid itu. Kita lakukan sholat di masjid itu. Kita khusyuk bermunajat kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah yang memiliki hati kita. Tapi kalau sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban, ketika diajak oleh seorang muadzin, ayo kita sholat, ya nanti ajalah, masih ada urusan yang belum selesai, pekerjaan menumpuk belum selesai, sampai akhirnya dia akhirkan waktu sampai dia sholat dalam kondisi waktunya hampir habis. Masih mending, ada yang bahkan lupa dengan sholat sama sekali. Itu gara-gara pekerjaan. Ada lagi yang lupa dengan sholat gara-gara dia nonton kelamaan, nonton sinetron, nonton film, nonton di bioskop karena jam tayangnya pas waktu-waktu maghrib atau waktu-waktu isya, dia lupa dengan sholatnya. Atau dia lupa dengan sholatnya gara-gara dia sedang melakukan transaksi bisnis yang kalau dia tinggalkan itu dia akan rugi miliaran rupiah. Dia tidak tahu kalau sesungguhnya kegiatannya
perbuatannya itu hanyalah semuanya fata morgana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar nanti sana di akhirat sana. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang sholatnya rajin, sholatnya khusyuk, sholatnya datang ke tempat sholat ketika dipanggil hayya 'alas sholat. Karena ketika azan memanggil hayya 'alas sholat, maka al-falah, kebahagiaan, kedamaian, kemenangan akan menghampiri kita. Tapi apabila kita mengabaikannya, maka jangan harap kita akan menang. Maka mungkin ini yang menjadikan penyebab kenapa umat Islam belum menang-menang. Karena ketika dipanggil untuk sholat, mereka abai dengan sholatnya. Ingat, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ingat loh, tiang loh ini. Tiang itu pokoknya. Apabila pokoknya saja kita tidak kerjakan, kita pokoknya bengkok, atau mungkin pokoknya kita tunduk, hilang, na'udzubillah, bisa jadi agama kita hancur. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana karena setelah ini akan kita lanjutkan. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang diberkahi Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sholat sebagai penolong. Di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datang setelah itu sebuah generasi, mereka meninggalkan sholat dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka akan mendapatkan kenistaan, kerugian. Hadirin pemirsa Zakat TV, jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini. Kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan berdoa kepada Allah, menjadikan sholat sebagai penolong kita, kemudian kita mengikuti syahwat kita. Tidak sedikit orang yang lupa dengan sholatnya, lalu dia mengikuti syahwatnya. Dia jalan kemana-mana karena dia inginkan sesuatu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu adalah syahwat belaka. Ingat, syahwat itu adalah sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Sedangkan sholat adalah yang akan menolong kita. Nah, pemirsa Zakat TV, sholat sebagai penolong kita, itu tidak akan datang kepada kita kecuali kita melakukannya dengan sangat khusyuk. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang khusyuk? Khusyuk tidak akan terjadi kecuali kita mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat khusyuk itu tidak akan pernah terjadi kecuali kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sholat yang mengada-ngada tidak akan pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang khusyuk adalah sholat yang kita menggambarkan seolah-olah ini adalah sholat terakhir kita. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis tentang ihsan mengatakan, sholatlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah dan kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau ada orang yang sholatnya santai-santai, lirak kiri, lirak kanan, baca handphone, terganggu oleh bingar-bingar, hal-hal yang berisik, atau bahkan mungkin ketika sholatnya dia tidak menjalankan rukun-rukunnya,
maka jangan harap itu akan menjadi sholat sebagai sholat penolong. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilangkan ya ini, semua jadi kecil. Harta kita, pekerjaan kita, deposito kita, semuanya kecil. Semuanya kecil kecuali Allah yang Maha Besar. Kan tetapi apabila sholat kita tidak dari hati, susah. Sholat kita hanya mengikuti gerakan takbir, berdiri, lalu ruku, lalu sujud, terus begitu sampai salam. Kita tidak ingat berapa rakaat kita sholat. Bahkan tiba-tiba ujuk-ujuk salam saja. Jangan harap ini menjadi sholat sebagai penolong. Karena orang yang khusyuk adalah orang yang munajat, hatinya pantang, hatinya nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam, hatinya nyambung terus, tidak dilalaikan oleh hal-hal yang lain. Kalaupun setan mengganggu kita, mengingatkan kita dengan hal-hal yang remeh-temeh itu, kita buru-buru. Oh, kita lagi sholat, buru-buru. Dan Imam Al-Ghazali memberikan panduan kepada kita supaya sholat kita khusyuk. Baca bacaan kita dan coba pahami maknanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW apabila beliau sholat dan kemudian dimakmumi oleh sahabat-sahabatnya, sahabatnya sampai mendengar. Apabila Rasulullah sampai kepada ayat tentang kebaikan-kebaikan, Rasulullah berdoa sebentar. Dan apabila sampai kepada ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang pemusnahan, Rasulullah berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari azab tersebut. Itu Rasulullah. Karena beliau membaca ayat kemudian memahaminya. Beda dengan orang-orang yang tidak memahaminya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia bacaan-bacaan saja. Bacaan sesuai dengan hafalannya. Oleh karena itu tidak akan ada rasa di sini. Tidak akan nyambung apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia nalar dari terjemahannya, dari artinya. Dan tidak akan nyambung dengan apa yang dia rasakan di dalam kalbunya. Oleh karena itu, sholat yang dijadikan sebagai penolong buat kita adalah sholat yang benar-benar khusyuk kepada Allah. Mulai takbir sampai dengan salam. Tapi memang ini sangat besar sekali, sangat susah sekali. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tadi. Akan tetapi jangan khawatir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat usaha-usaha kita. Allah yang maha Rahman, Allah yang maha Rahim melihat usaha-usaha kita. Oh, hambanya yang itu berusaha untuk khusyuk meskipun agak susah. Oh, hambanya yang sebelah sana berusaha untuk khusyuk meskipun gak bisa-bisa. Tapi usaha kita yang kita lakukan dengan khusyuk kepada Allah, Allah memberikan inayahnya kepada kita. Oh, usahanya sudah bagus. Jadikan dia termasuk hambanya yang khusyuk. Nah, akhirnya kita menjadi hambanya yang khusyuk. Dan hambanya khusyuk inilah yang akan ditolong oleh Allah. Sehingga tidak heran kalau kita kok lihat ada orang hidupnya gampang banget. Hidupnya enak banget. Dia jalan kemana-mana. La khaufun alaihim walahum yazanun. Dia tidak takut sama sekali. Dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Dia tidak takut dengan sesuatu yang akan datang dari arah depan dia. Dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Karena Allah menjadi penolongnya. Dan dia tidak sedih dengan apa yang sudah dia tinggalkan di belakang dia. Karena Allah menjadi pelindungnya. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat wali-wali Allah. Mereka menjadikan sholat sebagai penolongnya. Hadirin, sahabat, pemirsa Zakat TV yang berbahagia. Apabila sholat sudah kita jadikan sebagai penolong kita, maka yang lain ngantri di belakang kita. Harta kita, istri kita, anak-anak kita, jabatan kita ngantri di belakang kita. Karena kita jadikan sholat sebagai penolong kita. Bukan kita jadikan manusia atau berhala-berhala yang lain sebagai penolong kita. Apalagi kolega-kolega kita atau kerabat-kerabat kita atau relasi-relasi kita. Semuanya ngantri di belakang kita. Karena kita menjadikan sholat ini sebagai penolong kita. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sholat ini sangat berat sekali. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anaknya bisa
mendirikan sholat. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena Nabi Ibrahim tahu bagaimana sholat ini berat. Nabi Ibrahim tahu bagaimana sholat ini menjadi beban yang sangat besar bagi keturunan-keturunannya. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku ini bisa mendirikan sholat dan juga keturunan-keturunanku. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya mendoakan bukan hanya untuk dirinya sendiri loh, tapi untuk keturunan-keturunannya. Karena tahu bagaimana keturunannya ini nanti akan menjadi hamba yang baik, hamba yang lurus, hamba yang belak-belok, bahkan ada hamba-hamba yang melenceng dari jalan Allah. Semuanya sama, yaitu untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat bisa menjadikan hal yang bisa menolong kita? Tentunya tergantung kepada kita. Apabila kita menjadikan sholat ini sebagai penolong kita, Allah akan mendatangkan pertolongan-pertolongan itu jauh dari mana-mana, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Rasulullah SAW, ayuhan nas, shollu wan nasu niyam. Wahai manusia, dirikanlah sholat sementara yang lain tidur, pulas. Ketika orang lain tidur, kita berdiri munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, karena kita tahu Allah lah yang bisa menolong kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dilakukan oleh para anbiya, para mursalin, dilakukan oleh para aulia, dilakukan para ulama. Mereka menjadikan sholat itu sebagai penolong. Saya, keluarga saya berantakan, studi saya berantakan, masalah saya banyak sekali. Lihat sholatmu. Kalau sholatnya baik, niscaya urusannya gampang, dijamin. Tapi kalau sholatnya berantakan, sholatnya dientar-entarkan, sholatnya pilih-pilih waktu, tidak tepat waktu, bahkan kadang tidak berjamaah, bahkan sering melupakan sholat, hati-hati. Allah akan datangkan bencana. Ya mungkin bencana itu sepele, musibah ini mungkin dianggapnya gampang, tapi ternyata itu bisa membuat hidupnya berantakan. Dia jadi galau gara-gara dia meninggalkan sholat. Maka untuk yang galau-galau, yuk kita sama-sama sholat. Sholat supaya galau kamu hilang, sholat supaya tidak hanya galau kamu saja hilang, tapi Allah mendatangkan berkah, Allah mendatangkan rezeki, Allah mendatangkan pertolongan, Allah mendatangkan bidadari-bidadari nanti di surga kelak. Itu semua akan datang dalam sholat. Dan sholat yang baik bukan hanya 5 waktu saja. Pemirsa Zakat TV, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita bonus yang sangat berlimpah apabila kita mau mengerjakan sholat nawafil, sholat sunnah tambahan. Jadi bukan hanya 5 waktu saja, yang 17 rakaat saja, tapi kita tambahkan dengan tambah-tambahan lainnya. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, banyak banget sholat. Sholat tahiyatul masjid, banyak sekali. Sholat yang merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Allah akan menambah rasa cintanya kepada kita. Allah akan melihat kita, oh hamba yang ini adalah hamba yang rajin sholatnya, hamba yang ini sedang ditimpa musibah, hamba yang ini sedang ditimpa perkara yang susah, aku akan datangkan pertolongan yang mudah. Maka pemirsa Zakat TV yang berbahagia,
Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni amalan salihan wa wasi'ni amalan makbulan. Ya Allah yang maha menerangi jiwa kami, jadikanlah kami rajin mendirikan sholat. Bukakanlah pintu hati kami agar kami menjadi hamba-hambamu yang mampu mendirikan sholat, hamba-hambamu yang mau mengajak saudara-saudaranya untuk mendirikan sholat, sehingga kami menjadi masyarakat yang gemar sholat. Amin ya robbal alamin.